Jumpa lagi dengan aku Monica. Kembali lagi nih bersama aku. Kita di rumah aja nih saat ini. Tapi itu demi kesehatan kita ya. Nah, aku hari ini akan bincang-bincang dengan artis yang cantik dan mempesona. Siapa dia? Ini dia Sanli Liu. Hai Sanli. Halo, hai hai hai, apa Apa kabar kabar? nih? Baik-baik. Aku baik juga di rumah aja udah hampir sebulan. Wow, sudah hampir sebulan sama aku juga nih. Gak apa-apa lah ya untuk kesehatan kita ini. Iya, Aku udah terinspirasi banget nih, padahal aku belum mulai. Ngeliatnya aja udah, walaupun di rumah, glowing. ini karena mau on camera jadi dandan dulu. Tapi kalau biasa juga nggak pakai makeup santai juga di rumah. Oke, nah ini dia banyak yang belum begitu kenal mungkin dengan Sanli. Boleh dong Sanli memperkenalkan dirinya dulu? Oke, jadi halo semuanya, aku Sanli Liu, dan pekerjaan aku adalah sebagai content creator dan juga nggak baru-baru ini sih, udah hampir 2 tahun aku launching clothing brand. Nah, kegiatan kamu selama di rumah ini apa aja nih Sanli? Oke, jadi sebenarnya banyak sih kegiatan-kegiatan baru ya gara-gara di rumah aja. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya aku jarang banget di rumah. Jadi aku di apartemen ya, jarang banget di apartemen. Dan kalau nyampe apartemen tuh sebenarnya untuk tidur aja. Jadi seharian di luar. Nah sekarang di rumah aja dan juga aku tuh nggak bisa panggil cleaner lagi ya, cleaning service. Jadi bener-bener harus bersih-bersih sendiri. Jadi itu kegiatan baru itu banyak. Aku sampai beli kayak vacuum cleaner, terus beli banyak peralatan untuk bersih-bersih deh. Jadi sekalian olahraga juga ya? Iya, jadi di rumah sekarang kerjanya bersih-bersih. Rajin jadinya. Ada nggak nih hal-hal baru yang kamu baru bisa lakuin saat pandemi seperti ini kita di rumah aja? Mungkin discover new Oke. hobby. Jadi sebenarnya kalau kegiatan baru sih nggak gitu ada, karena aku kan dari dulu pun kalau misalnya bikin konten itu juga harus ada di apartemen yang udah aku rombak jadi semi studio ya. Jadi kalau sekarang sih lebih gimana ya? Aku ngerasa lebih fokus aja sih karena aku bener-bener di rumah, bener-bener kadang di depan komputer seharian, jadi lebih fokus aja gitu kalau kerja. Wah, ya lebih asik sih ya, kayak lebih dengan dunianya sendiri. Nah, Mm-mm. Sanli, seperti yang tadi dibilang, sebagai content creator, beauty vlogger juga nih, gimana sih awal mulanya bisa terjun jadi beauty vlogger dan content creator? Oke deh, jadi kalau beauty vlogger itu emang dari dulu tuh aku suka banget makeup. Jadi sebenarnya tuh nggak bukan bukan tujuannya tuh jadi beauty vlogger. Jadi tuh awalnya emang aku suka makeup. Terus pada saat itu tuh aku belajar dari YouTube dan aku belajarnya waktu itu sama YouTuber Amerika. Jadi pada saat itu aku mulai sekitar 2015-2016. Jadi pada saat itu tuh nggak gitu banyak YouTuber Indonesia, kebanyakan YouTuber-YouTuber yang makeupnya tuh dari Amrik. Jadi aku ngefans banget lah sama si YouTuber ini dan biasalah kalau misalnya ngefans itu kita juga kayak itu dia tuh role model gitu. Jadi kita juga pengen kayak dia. Jadi aku tuh sebenarnya ngupload first video aku di YouTube itu tuh bukan untuk jadi beauty vlogger tapi karena emang terinspirasi dan pengen juga ngupload makeup tutorial gitu. Dan setelah itu ternyata banyak yang nonton dan tiap kali aku ketemu teman aku selalu bilang, "Ih, kayaknya lanjutin deh." Ya udah dari semenjak itu aku coba untuk upload lagi video-video selanjutnya dan disinilah sekarang. Wow, dari terinspirasi ya, jadi seperti Iya. ini. Bagus dong berarti. Oh, berarti itu awalnya semua masukin ke Mm-mm. YouTube itu cuman karena mau ikutin role model doang ya?
Iya, jadi kan mungkin emang saat itu udah ada sih YouTuber Indonesia, cuma memang nggak banyak sama sekali. Jadi at that time tuh aku bahkan nggak tahu gitu ada YouTuber Indonesia, dan aku tuh nggak tahu kalau ada pekerjaan yang namanya beauty vlogger. Jadi aku cuma taunya, aku pengen juga upload, makeup tutorial gitu. Jadi aku upload dan emang pada saat itu pun aku uploadnya malah masih bahasa Inggris karena aku kira nggak ada gitu di Indonesia. Mmm, jadi, Mhm. merana ke internasional nggak sekali upload? Oh, enggak, masih Indonesia. Nah, itu kenapa Sanli memutuskan untuk tetap stay menjadi content creator dan beauty vlogger sampai saat ini? Oke, yang pertama karena emang suka ya, kalau misalnya kita suka sih pasti lanjut terus aja dan aku juga memang kerja pasti capek, tapi nggak gitu terbebani gitu, karena emang hobi dan suka dan, masih dilanjutin sampai sekarang pun karena emang aku masih suka gitu, masih enjoy, masih passion-nya tuh di situ. Iya. Jadi plus-plus ya kerjanya suka, Mhm passionate mhm. juga. Iya sih. Nah, tadi seperti yang Sanli bilang, Sanli juga punya clothing brand, Spring Summer Style. Nah, dari namanya aja udah kayak, aduh kayaknya pasti dressy-dressy, flowy-flowy. Nah, boleh diceritain dong gimana awalnya untuk menjadi entrepreneur? Oke, jadi emang kebetulan pas saat itu tuh aku udah, jadi beauty vlogger kurang lebih 3 4 tahun ya, dan, emang selain ya namanya juga cewek ya, selain makeup apa sih, yang kita suka selain itu? Pasti baju-baju gitu. Dan emang, kalau misalnya dirimu lihat Spring Summer Style itu emang style-nya lumayan niche ya, jadi agak beda sama style-nya orang Indonesia, lebih ke barat-baratan. Jadi emang at that time itu fashion style aku tuh emang kayak gitu, aku suka banget sama style-style yang, amrik, makanya makeup pun nontonnya yang amrik, dan waktu itu tuh susah banget buat cari baju itu di Indonesia. Dan, aku tuh selalu belanja akhirnya di website-website luar negeri yang ngirim ke Indonesia, atau misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri beli bajunya, karena emang susah gitu, nyari di Indonesia. Makanya aku pikir, ih, kebetulan juga maksudnya udah lebih ada modal juga karena udah kerja 3 tahun gitu ya. Jadi aku pikir, ih daripada pusing-pusing mendingan sekalian aja aku jual juga gitu, aku bikin juga gitu clothing brand-nya. Makanya akhirnya, ya udah mulai, di sinilah sekarang juga. Wow, bagus berarti dari kayak pendapatan dikumpulkan, bikin usaha sendiri. Mhm, mhm. Nah, kita kan sebagai kaum hawa nih, seperti yang Sally juga bilang tadi, kita kan suka banget make up, perawatan, pakaian. Nah, untuk belanja hal-hal tersebut atau melakukan perawatan itu kan tidak murah ya. Saya sebagai wanita saya juga mengerti. Nah, Mhm, bagaimana sih caranya mhm Sanli mhm. untuk mengatur finansial yang bisa dibilang itu adalah pengeluaran ekstra? Caranya mengatur finansialnya gimana sih? Oke. Jadi kalau misalnya untuk, pengeluaran ya, jadi kalau karena kan pendapatan orang juga berbeda-beda, cuma kalau misalnya, untuk tips untuk semua orang ada yang namanya 50-30-20 rule, kayaknya udah banyak yang tahu juga ya. Jadi 50% itu untuk kebutuhan, terus 30%-nya untuk wants, dan 20% itu untuk ditabung. Nah, 30% inilah yang kalian bisa gunakan buat misalnya beli makeup, skincare, dan, enaknya sekarang itu dibanding dulu aja tuh, makeup lokal atau skincare lokal tuh, sorry to say kurang bagus ya, tapi sekarang tuh bener-bener bagus-bagus semuanya, terus harganya juga terjangkau sekali. Makanya kayak sekarang tuh dibilang perawatan mahal pun sebenarnya ada alternatif untuk, pilih yang lebih murah juga. Jadi karena pendapatan orang juga berbeda-beda kan, jadi kita bisa lihat dari 30% pendapatan kita sendiri, apa yang bisa kita afford dan, makanya ada beauty vlogger juga yang bisa kasih kalian tips-tips, "Oh kalau budgetnya segini nih, yang ini aja," gitu. Iya betul, tips and triknya ya supaya bisa jadi irit. Mhm. Nggak belanja Iya, online nggak terus. harus mahal sekarang banyak banget alternatifnya.
Betul. Nah, ada nggak kamu cara tersendiri untuk mengontrol keuangan kamu? Jadi biar lebih lebih kalau untuk mengontrol ya, aku Mhm. personally, aku tuh selalu catat, jadi aku selalu do monthly recap. Jadi pendapatan aku, pengeluaran aku, bisnis aku punya pengeluaran. Jadi itu bener-bener pembukuannya tuh rapi banget untuk, pengeluaran aku sendiri. Nah, jadi biasanya tuh setiap akhir bulan tuh aku selalu lihat, mmm, apa aja yang aku keluarin bulan ini dan buat apa. Jadi semakin ke-track, semakin ketahuan apa yang kita spend, makin gampang untuk ngelolanya. Karena kalau kita aja, spend 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 spend, terus akhir bulan kita nggak catat atau kita nggak ada record-nya, kita mana bisa ngelola gitu sesuatu yang kita nggak lihat dan nggak tahu atau lupa. Betul, itu betul banget sih. Apalagi saat ini kan Mhm. kayak pandemi gini orang nggak ada yang tahu kan, mesti rajin nabung, Mhm mhm mhm. kurangin shopping-shopping Iya betul online. banget, apalagi di saat-saat seperti ini ya, iya yang bener-bener butuh kayak emergency fund gitu, kayak harus ada tabungan lah untuk sekarang kalau amit-amit ada sesuatu gitu yang terjadi. Iya, betul sih, itu betul banget. Berarti itu Mhm. sebenarnya kayak musti dimulai dari dini ya? Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya buat yang nonton, kalau misalnya udah ngerasa tua, nggak ada yang terlambat gitu sih sebenarnya bisa mulai dari iya bisa mulai dari kapan aja, karena aku juga personally eee pas awal-awal kuliah, aku juga nggak bisa lah tuh ngelola sama sekali, jangankan nggak bisa, aku bahkan nggak tahu gitu. Jadi tuh bener-bener duit masuk, duit masuk, duit keluar, kayak gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, pokoknya kalau lagi nonton nih ya, terus, ngedengerin ini, oke inilah saatnya untuk memulai. Ini adalah panggilan untuk melakukannya. Iya. Nah, menurut kamu nih, penting nggak sih untuk berinvestasi, untuk belajar investasi? Oke, itu, banget karena ya kalau misalnya, yang udah follow aku atau sering ngelihat Instagram story aku tuh sering banget sharing kayak invest macam-macam dan kayak, plus minusnya dan aku juga investnya di mana dan trik-triknya, pokoknya aku suka banget sharing karena emang menurut aku invest tuh pentingnya tuh kenapa ya, karena uang kita tuh jadi uang lagi gitu loh. Jadi nggak diem aja di tabungan kita, karena kalau didiemin aja di tabungan kita itu ujung-ujungnya kita rugi karena apa, karena ada inflasi dan segala macamnya, dan bunga yang dikasih di bank pun juga tidak besar gitu. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu investasi di mana aja nih, Sanli? Oke, jadi kayaknya hampir nyobain semua macam investasi ya. Jadi ada P2P lending, iya, aku suka banget kalau misalnya denger ada yang invest di mana, "Ih, invest apaan tuh, di mana tuh?" Terus kayak aku pelajarin dulu apakah, legit atau misalnya kan banyak ya di luar investasi yang bodong atau yang ngaku-ngaku investasi tapi sebenarnya bukan. Jadi dipelajari dulu gitu, terus akhirnya baru invest, jadi ada P2P lending, terus ada reksadana, terus, kripto juga ada, apalagi ya, pokoknya ya investasi di bank yang deposito dan, mata uang asing, kayak cobain semuanya. Semuanya coba-cobain satu-satu, investasi yang mana nih yang paling Mhm cocok. mhm. Nah, kenapa Iya, kamu dan nih emang waktu karena ini sih, karena kan kenapa kamu memilih ikut halo? berinvestasi di kripto? Halo? Oke, jadi emang dari semua macam, investasi yang aku cobain, memang kalau kripto ini tuh kalau misalnya kita ini yang paling bisa dimulai dari nominal kecil sih, itu pertama. Karena aku kan juga ada saham ya, dan kalau saham itu tahu sendiri harus, 1 lot gitu, 100 lembar gitu. Jadi nggak beginner friendly lah, harus bener-bener kita tuh ya punya uang untuk saham. Nah, kalau misalnya kripto itu bener-bener semurah itu gitu, kayak puluhan ribu tuh juga bisa. Nah, itu tuh juga cocok banget buat kita yang baru mau belajar. Karena kalau misalnya, kita belajar
kripto aja kita tuh bisa ngerti gitu saham dan pokoknya dunia investasi itu kalau kita mulai dari kripto, kita bisa ngerti lah dan kripto itu lebih menurut aku ya lebih gampang dimengerti dibanding kalau saham. Lebih simpel gitu ya karena kita cuma ngelihat kayak, koinnya, terus perkembangan koinnya dan news-nya. Sedangkan kalau saham tuh lebih kayak saham aja tuh mesti daftar ke bank segala macam gitu. Jadi kripto tuh lebih beginner friendly, terus lebih bisa dimulai dengan dimulai sedini mungkin karena cuma butuh puluhan ribu juga dan ya banyak deh. Apalagi kalau misalnya ternyata koinnya naik drastis ya itu cuannya banyak. Langsung deh cuan 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 cuan. Iya, nah, karena itu iya, salah satunya itu juga sih, karena kalau saham itu biasanya tuh dia naiknya pelan, turunnya pelan, nggak drastis gitu. Tapi kalau misalnya kripto, wah sekali naik udah to the moon. Lebih menantang ya. Iya. Nah, Sanli ini juga merupakan seorang pengguna pintu loh, bagi teman-teman pintu yang belum tahu. Nah, kalau Mhm. Sanli sendiri sudah berapa lama sih menggunakan pintu dan bagaimana kesan dan pesannya setelah menggunakan pintu? Oke. Jadi sebenarnya aku agak lupa kapan aku mulai, tapi, kurang lebih mungkin sekitar 4, 5 bulan yang lalu, ya sekitar 4, 5 bulan yang lalu, jadi belum begitu lama ya, tapi lumayan lah, oke lah ya 4, 5 bulan. Nah, yang pertama kali aku jadi waktu itu aku juga tahunya dari influencer, jadi ada yang ngupload, apa namanya, hasil, Bitcoin hari ini gitu, terus ada capture-annya, ada kayak, logonya pintu gitu. Biasa kan tadi aku juga bilang, kalau aku udah denger ada investasi apa nih langsung kepo gitu. Jadi dia upload itu doang, capture dia aku nggak ngobrol sama dia juga nggak jelasin, dia cuma ngupload satu story, ada lambang pintunya itu langsung aku download. Langsung aku download, iya, emang sekepo itu aku. Langsung aku download, terus aku lihat, kok ini user friendly banget sih, itu yang bener-bener kayak asik gitu. Karena, dari pengalaman misalnya aku reksadana atau P2P lending atau saham itu kan sekarang kan semuanya aplikasi ya. Jadi, sering banget kayak, aduh, sebenarnya ini oke nih, tapi aplikasinya kurang oke, apalagi misalnya kalau aplikasinya lemot atau nggak beginner friendly. Kalau misalnya kita ngejelasin saham dan kripto atau ya kripto, kalau kita ngejelasin kripto aja buat orang yang masih awam banget, mereka pasti agak masih bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kasih aplikasi yang susah gitu buat dimengerti, makin ribet lagi. Nah, si pintu ini tuh gampang banget dan aku juga udah sharing gitu ke followers aku kayak, "Ih, aku ketemu nih, kripto aplikasi yang gampang banget, kayak gampang ngertinya." Dan setelah mereka download, mereka juga kasih feedback, iya ini tuh gampang gitu dimengerti dan gampang juga buat kayak invest, bener-bener simple, terus, nggak lemot juga." Itu sih, kesan-pesan dari aplikasi Pintu. Wow, berarti suka banget nih Mhm dengan pintu mhm. yang mudah banget digunakan. Iya, betul. Nah, ngobrol-ngobrol dengan Sanli, aku jadi pengen main games nih. Duh, bisa nggak ya kita main games yang bikin makin Games apa glowing kayak tuh? Sanli? Kita akan dandan makeup challenge, 5 minute makeup challenge, dan di Oke. mana pilihannya itu dari koin-koin di pintu. Pintu memiliki berbagai macam koin-koin, dan koin-koinnya itu akan aku masukkan ke spin the wheels, dan kita akan memilih koin-koin itu dengan 2 kali putaran. Sudah siap? Oke deh. Nah, koin-koinnya itu akan aku bacakan ya. Yang kita pilih adalah compound warna hijau, lalu bitcoin warna orange, sushi swap warna pink, polygon warna ungu, dan yearn finance warna biru. Kita akan pilih warna dengan spin the wheels. Ini dia spin the wheels-nya. Yearn finance warna biru. Kita sekali lagi berarti ya untuk Warna spin the biru, wheels. waduh. Wah, deg-degan nih. Oke, sekali lagi kita pilih. Deg-degan karena makeupnya warna biru. Iya, gimana nih warna biru? Dan warna pink, sushi swap. Wah, seperti warna Barbie ini.
Jadi 2 warna ya, biru dan pink ya? Oke. Iya, biru dan Kayaknya ini berarti pink. pertama kalinya loh aku makeup biru dan pink. Oh iya, kita memberikan tantangan nih Iya, untuk beauty vlogger kita ini. Dan aku akan pasang set timer 5 menit. Jadi kita siapa yang paling cepat selesai duluan. oke. Oke. Oke, Sanli Berarti boleh dirimu juga siap-siap. makeupan ya? Iya. Aduh, aku nggak Apa yakin. aku aja nih? Kita berdua. Boleh disiapkan Oke deh, sip. kacanya, make up-nya. Aku akan set timer 5 Waduh, menit. lipstick biru gimana ya? Nggak ada. Wah, deg-degan ya. Oke. Oke, aku akan set ya sebentar. 1, 2, 3. Oke. Panik, 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 panik. Panik, panik, panik. Kalau Sanli sendiri suka makeup itu sejak umur berapa, Sanli? Wah, sebenarnya aku juga mulainya kalau aku mulai makeup tuh SMP. Ini aku punya cerita lucu banget. Aku Kenapa? tuh pertama kali makeupan ini, iya ini lucu banget karena ini pertama kalinya aku pakai makeup dan aku waktu itu masih SMP, nggak ada yang ajarin pakai makeup. Jadi aku ingat banget waktu itu pertama kali pakai pensil alis. Jadi waktu itu tuh mau ngedate, ngedate SMP udah ngedate ya. Waktu itu mau ngedate, terus oke aku pengen makeupan gitu sama ini nggak pernah pakai makeup kan. Nah aku beli ini pensil alis doang. Jadi aku beli pensil alis, nggak ada tuh makeup-makeupan lain, foundation atau apa, nggak ada, cuma pensil alis aja. Terus aku kan nggak ngerti kan, jadi aku beli pensil alisnya tuh warna hitam, bukan warna Wow. coklat. Terus abis itu udah kan, iya aku masih ingat ngedate tuh mau ke Central Park. Jadi aku langsung pakai aja itu pensil alisnya warna hitam kereng banget. Dan dipakein aja ke alis, nggak ada di brush atau apa, kan zaman dulu nggak ada yang ngebrush. Jadi tuh bener-bener alisnya tuh alis Shinchan, bener-bener literally garis hitam banget dan gede. Jadi bukan cuma kayak satu garis tipis, tapi bener-bener kotak gitu. Kayak Dan at Shinchan that ya, time, kayak di aku kantor. kan nggak tahu. Iya, bener-bener Shinchan dan at that time kan aku nggak tahu apakah makeup itu bagus atau enggak kan. Karena kan kita kalau makeup sendiri, apalagi baru belajar makeup, kita tuh nggak bisa menilai ya nggak sih ini tuh bagus apa enggak. Nggak bisa Betul, loh. betul. Jadi tuh ya udah kan. Jadi aku lihat ya bagus-bagus aja gitu. Akhirnya aku pergi ngedate. Untung banget, nggak tahu untung apa enggak sih. Untung banget aku di mall itu aku ketemu saudara aku. Aku ketemu saudara aku ini posisinya aku udah jalan sama gebetan ya. Udah lagi jalan terus ketemu saudara aku, langsung di-stop sama saudara aku, dia bilang, "Lu ngapain? Kok muka lu kayak gitu?" Alisnya itu. Iya, terus aku bilang, "Hah, kenapa muka gue?" Terus kata, "Iya, alis lu hapus buruan ke WC, hapus." Terus Padahal aku asal baru fine-fine sadar, aja oh my ya. god, jadi itu sejelek itu sampai ya mungkin gebetan aku nggak berani ngomong kali ya. Kan baru baru deket gitu ya, jadi alisnya kenapa tuh, tapi diem-diem aja. Iya, akhirnya ya Iya, udah deh, kayaknya ke WC dia ngapus, aku agak lupa aku hapus apa enggak. Terus ya aduh udah pede iya, jadi itu sekali. cerita lucu. Abis itu agak trauma juga nggak make upan berapa lama gitu karena takut takut ini takut jelek. Sampai Allah. akhirnya aku lupa gimana, kayak aku belajar dari teman aku cara makeup dikit-dikit atau aku tanya tanya saudara aku gimana nih makeup yang bagus gitu. Terus baru akhirnya mulai pakai alis tipis-tipis, baru deh mulai makeup lagi. Oh iya, itu berarti Gitu struggle-nya ceritanya. untuk belajar dari kesalahan ya. Iya, Trial-nya tapi pas nggak akan ngedate. terlupakan itu. Iya, langsung dilihat banyak orang di mall. Nah, terus kenapa sih bisa tertarik dengan make up
itu sendiri gitu loh. Apakah karena dari warnanya? Ada juga yang kebanyakan kayak ngelihat, mamanya nih pakai make up gitu. Jadi pengen coba pakai make up. Mmm, kalau aku mulai bener-bener make-up-an lagi itu tuh pas, aku SMA sih, SMA. Jadi kan udah mulai centil-centil ya, pas SMA. Terus juga, eee, apa namanya, udah mulai aku dulu, suka kayak sama temen aku narsis gitu kan, selfie-selfie. Nah, mulailah, mau pakai makeup gitu, tapi bener-bener yang rajin makeup dan belajar makeup itu pas kuliah. Hmm, apakah pernah ikut kelas-kelas Sukanya ya atau karena kursus makeup? enggak, kalau misalnya makeup aku bener-bener pure belajarnya tuh dari YouTube. Oh, berarti yang lain juga bisa ya seperti Sunny glowing. Mhm. Iya, jadi nggak harus tuh balik lagi yang pengeluaran, nggak harus Sudah pengeluarannya bunyi 5 menit. Oh, lumayan lah. tidak. Wow, perbedaan dengan beauty vlogger dan bukan. Nah, seru banget nih main-main dengan Sudah. Sunny nih. Wow, makeupnya Sushi Sweat dan Thank Yoni you. Finance. Iya, ini padahal tadi masih mau cobain pakai lipstick, tapi ternyata kebanyakan Nggak cerita. waktu. Iya. Duh, Sanli, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Plannya untuk kedepannya apa nih, Sanli? Thank you. Kalau sekarang sih aku bener lagi fokus sama ngembangin aku punya clothing bisnis. Nah, nanti pendapatannya diinvestasiin. Wih, investasinya ke kripto ya. Iya. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan bintang tamu yang gak kalah serunya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku Monica dan Sanli. Kita pamit. Bye! Aku Sally, bye.